Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayu Ratnasari, NIM 2002-22138 dari kelas reguler 4. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Perbedaan antara analisa dan evaluasi secara etimologis. Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Tujuan evaluasi: 1. Memeriksa seberapa akurat kemahiran kompetensi seseorang yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut dalam pekerjaannya sehingga dia dapat membuat diagnosis dan menawarkan kemungkinan remedial. Yang ketiga, menilai efisiensi dan efektivitas metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai umpan balik dan informasi penting bagi evaluator untuk mengatasi kekurangan yang ada. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Tahapan evaluasi ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan topik evaluasi, sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data evaluasi tersebut. Yang kelima, menentukan keberhasilan program yang dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keenam, menyusun rekomendasi terhadap program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Tujuan monitoring dan evaluasi: yang pertama, untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Yang ketiga, untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Yang keempat, agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.